ID Talk Trendcast. ID Talk Trendcast. Yes, ini episode kedua untuk ID Talk Trendcast. Betul. Kita punya satu bahasan menarik lagi pastinya. Tapi untuk lo yang lupa, kita juga sebenarnya upload ini di Spotify. Jadi lo juga bisa searching ID Talk Trendcast di Spotify. Terus juga pastinya di RCTI Plus. Iya, Sambil mengisi aktivitas lo juga bisa dengerin episode pertama kita yang judulnya Prostitusi Online. Iya, itu seru banget sih. Seru banget, itu kita ngebahas dari awal sampai akhir kurang lebih 34 menit. Ya. 34 menit dan itu kita bahas ya sebenarnya sepengetahuan dan sedapatnya data yang kita punya. Iya. Nah, kali ini untuk episode 2 kita ada satu bahasan yang menarik. Sebenarnya ini udah pasti jadi bahasan umum ya, Bor. Iya, mungkin juga banyak juga platform orang-orang lain yang ngebahas tentang ini gitu loh. Atau bahkan sampai orang-orang ngerasa bosen sama Iya. berita ini lagi. Tapi ternyata sampai sekarang pun masih ada berita ini. Iya, nah mudah-mudahan sih kita ngebahasnya dari sisi yang berbeda ya. Iya, betul. Mudah-mudahan, harapannya kan kayak gitu. Betul. Jadi episode kedua ID Talk Trendcast kita bahas soal Corona Iya, corona. atau COVID-19. Ini Dan apa maksudnya apa aja kejadian-kejadian yang berlangsung ya, yang benar-benar. selama pandemi ini ya. Jadi kalau misalkan lo flashback ke belakang nih ya, kurang lebih kan ini udah 4 sampai 5 bulan ya. Iya, betul. Nah, gue mau cerita dulu nih, kalau misalkan ada dampak secara pribadi ke gua, Iya. khususnya nih ya yang ngerasain adalah mungkin gua dan juga orang-orang di sekitar gua. Termasuk sih ya, gue pun merasakan. Iya pasti, gue juga pasti punya feeling ini kayaknya bukan cuma gue doang sih, tapi kayaknya orang-orang luar juga Iya. ngerasain dampaknya. Ya itulah. Terutama ekonomi ya, Nang ya. Kayaknya sih itu sih. Tahu apalagi ya selain faktor itu untuk dampak pribadi kita ya umumnya. Gue sih ngerasa kalau misalkan ekonomi itu pasti ya, Iya. karena secara pribadi gue nggak tahu nih ya berapa banyak orang-orang yang nasibnya kurang beruntung, Iya. terus akhirnya dari pekerjaannya harus di stop. Iya, gitu ya. perlu diketahui juga, Nang, ya kita nih seorang karyawan ya. Jadi mungkin kurang lebih kita akan bercerita tentang dampak pribadi seorang karyawan Betul. melalui kita gitu kan. Iya, apa yang kita rasain. Seorang karyawan officer biasalah gitu loh, yang mungkin juga sama dengan kalian-kalian gitu. Kalau dari kita kan sisinya adalah sisi dimana kita alhamdulillahnya bersyukurnya tidak di stop. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan sampai seterusnya juga tidak Betul. di stop pekerjaannya gitu loh. Gitu. Nah ini Kenapa jadi lucu? kenapa jadi curhat? Karena harap-harap cemas, Nang. Ya kan? Kita tidak tahu apa yang menanti kita di depan. Nah ini kalau misalkan lo punya kenalan atau lo punya saudara yang beritanya kurang baik, seperti dia di stop dari kerjaannya Ya. gara-gara corona ini, Iya. sebenarnya sisi negatifnya adalah ya pasti income-nya berkurang Iya, dari betul. sisi keluarganya. Apalagi yang udah berstatus sebagai kepala keluarga ya. Udah Harus punya tanggung jawab ke istri dan anak. udah kan punya gitu. tanggung jawab dari sisi ekonomi itu pasti. Terus juga kalau misalkan dari sisi lingkungan dia, pasti orang-orang juga kasihan ya. Kalau dulu Di Indonesia kan judgement. tapi kalau dulu tuh kan orang-orang nggak punya kerjaan, lu pengangguran ini. Iya, Tapi betul. kalau misalkan sekarang gara-gara corona akhirnya lu nganggur, ya lingkungan lu pasti juga bakal ngasih empati kan. Betul, dan wajar sih, orang akan mewajarkan. Mm-mm. Kalau sampai ada juga yang nyinyirin lu nganggur Gua gara-gara nggak tahu pikiran akibat, apa gue nggak itu. tahu sih itu punya agama apa enggak. Gue jadi punya agama apa enggak? Ya gue bukan menyalahkan, ya intinya gitulah. Enggak. Tapi ya jangan lah. Secara general kan mudah-mudahan sih orang-orang kita nggak kayak gitu ya. Mudah-mudahan sih. Masyarakat kita nggak kayak gitu. Mudah-mudahan gak kayak gitu karena emang kita ngerasain bahwa 4 sampai 5 bulan ini itu corona emang benar-benar ngegerus banget, Ya, ngegerus betul. keadaan. Mau usaha juga daya beli orang kan menurun gitu. Iya, betul. Itu dari sisi ekonomi dan juga lingkungan. Lu ngerasain sendiri kan kalau misalkan corona itu berefek sama diri lu Iya, atau keluarga lu? Ya maksudnya dari sisi gua sih, kan gua sedang membangun keluarga baru ya. Ya gua baru nikah tahun 2019 gitu kan. Artinya sekarang istri gua lagi hamil dan gua berencana memang untuk nge-build keluarga ini kan berdua. Artinya gua dan bini gua kerja gitu. Iya. Ya belum lama ini, sebulan yang lalu bini gua diberhentikan dari pekerjaannya Oh, gitu? kan. Iya, artinya kontraknya nggak diperpanjang. Gara-gara corona ini. Gara-gara corona, alasannya seperti itu. Dan kebetulan memang kontrak
dia habis gitu kan. Nah itu berdampak dengan gua, akhirnya gua harus memutar otak gitu loh. Gua harus memutar otak gimana cara menanggulangi yaitu kejadian yang menimpa gua gitu ya. Pastinya sih gua tetap harus trying to best gitu loh untuk menstabilkan ekonomi yang ada di dalam keluarga gua gitu sih. Tapi emang kalau dipikir-pikir orang-orang yang di stop dari kerjaannya itu kan ada isu-isu yang kayak misalkan ini kalau ditaruh di PHK ini dapat Iya. uang pesangon ini Iya, itu iya, gitu-gitu iya. kan. Ada juga beberapa ya, gue denger cerita dari orang-orang gitu. Ada yang dapat nang. Ada yang Ya, dapat. jumlahnya berbeda-beda. Gitu. Aha. Tapi ada juga yang nggak dapat kan. Iya, ada Nah juga itu yang dia nggak yang dapet. jadi masalah. Itu kasihan sih. Udah di stop terus akhirnya nggak dapat juga. Iya. Aduh gimana itu nasibnya. Gue sih kalau mikir juga kasihan juga ya. Di sisi lain juga kan kita juga berempati juga, bukan hanya orang-orang yang di stop pekerjaannya tapi Iya. juga orang-orang yang akhirnya kena nih sama corona ini. Iya. Terus juga Kalau gue pernah ini nang akhirnya berdampak, efeknya domino lah. Mulai dari tadi masalah ekonomi, akhirnya berdampak kepada konflik di dalam keluarga itu sendiri gitu loh. oh gitu. Ya karena lu pernah dengar istilah Kenapa gini gue nggak sih? ketawa sih? Iya, Nang, lu Ini kan gue harusnya berduka Iya, ya. makanya. Kenapa ketawa? konflik internal mereka di dalam keluarga gitu loh ya kan, kita nggak tahu nih sifat istri-istrinya tuh kayak penuh dengan tuntutan atau apa. Atau lu pernah dengar kayak gini nggak sih Nang, kalau perut kosong itu akal sehat tidak ada Nang. Betul. Kan gitu kan. Betul. Nah itulah yang maksudnya sekarang orang banyak mengalami kejadian-kejadian kayak gitu ya. Gue sih maksudnya turut berempati, dan sedikit tips sih Nang dari gue, kalau memang lu punya kemampuan yang lu pikir bisa mendongkrak, bisa artinya nge-rebuild lah perekonomian lu di dalam keluarga, entah itu hobi-hobi lu gitu loh, hobi-hobi lama lu. Gue juga sekarang ngelihat nih pola-pola di masyarakat nih, akhirnya kayak mereka tuh back to back kepada kebiasaan lama gitu loh sebelum sibuk dalam beraktivitas, ngejalanin hobinya dan lain-lain, dan hasilnya menghasilkan gitu loh, apapun itu hobinya gitu. Oh, jadi banyak yang akhirnya dapat income dari iya, hobinya itu. Iya, gue ngeliat polanya sekarang seperti Bagus itu Nang. sih jadinya. Iya, jadi kayak semacam old school activity lah. Jadi aktivitas dulu yang terhapus oleh kegiatan industri, akhirnya sekarang mulai bermunculan lagi. Gitu. Lu ngerasain itu? Gue ngerasain itu. Ya, gue ada hobi di fauna lah ya. Fauna itu hewan ya. Ya. Ya itu gue ada hobi di situ, dan gue ngelihat komunitas-komunitas yang tadinya redup, komunitas entah di ikan, di kucing, di mana dan lain, itu muncul lagi ke permukaan. Okay. Iya gitu loh. Jadi efeknya ada. Ada juga positifnya Nang, kalau memang lu mau berimprovise gitu loh. Makanya gue buat temen-temen nih yang lagi ngedengerin podcast ini ya, gue sih punya tips itu aja, lu berimprovisasi gitu loh atas, lu inget-inget lagi nih ke belakang sebelum lu melakukan pekerjaan dengan kesibukan pekerjaan lu dulu tuh pernah ada nggak sih cita-cita atau apa yang pengen lu jalanin tapi nggak kesampaian gitu loh. Kali aja itu menghasilkan Kalau itu income. menghasilkan, maksud gue itu buat bininya yang jago masak, bisa juga lu akhirnya terjun ke industri kuliner lo, bener kan? Nggak ada yang tahu, karena lu gini Nang, karena sepengalaman gua ya, kadang-kadang ketika lu ingin melakukan sebuah kegiatan entrepreneur, lu tuh terhalang dengan karir lu gitu loh. Nah akhirnya sekarang kan penghalang utama hal itu hilang gitu loh. Artinya udah nggak ada alasan lagi lu untuk melakukan kegiatan entrepreneur yang dulu pernah lu pengen jalanin, kan gitu. Gua rasa sih ya, kreativitas orang-orang juga akhirnya sekarang meningkat juga Meningkat. ya. Gara-gara banyak di rumah. Stimulus. Ya, iya betul. Bener, Itulah. stimulus. Dorongan sih enggak. Gue juga pernah dengar istilah manusia tuh nggak akan pernah bisa berimprovisasi melebihi kemampuannya ketika dia tidak terpojok gitu loh Nong. Kalau udah terpojok, wah itu kayak zaman lu SD nyontek dulu gimana sih kalau zaman sekolah dulu. Lu kalau udah waktu pengen habis kayaknya semua ide dan kelicikan lu tuh harus terselesaikan kan gitu. ini. Intinya gitu sih Nong. Makanya kita juga akhirnya pesan juga sih ya buat lu deh, buat lu semua juga ngerasain kan. Iya. Kalau misalkan lu posisinya lagi nggak enak, ekonomi lagi kurang baik, ya kita suggest kalau coba deh ya lu Ingat-ingat lagi kata cita-cita Iqbal. lu dulu yang pernah tenggelam kan gitu. Nah itu dia, itu quotes dari Iqbal ya. Yoi. Nah gue juga mau kasih tahu nih ya soal data dari okezone.com Ya. yang lansir ada
1.687 kasus tambahan di tanggal 10 Nah, Agustus soal oke. virus corona yang tercatat kasus positifnya ya. Jadi kalau kita akumulasiin itu ada sekitar 127.083 orang Ya, yang kena. Dari penambahan kasus positif COVID ini juga lu bisa lihat di www.covid19.go.id atau di halaman Kementerian Kesehatan melalui www.kemenkes.go.id. Nah, itu di update situ setiap hari tuh ya. di situ lengkap. Nah, kita kan tinggal di Jakarta ya. Total sembuhnya berapa Nang kalau boleh tahu? Ada nggak di situ? Nih, gue mau bacain dulu ya. Jadi untuk penambahan tertinggi itu masih di Jakarta. Ada sekitar Oh. 435. Kita tinggal di Jakarta nih. Jadi Iya. kayaknya sebenarnya sih kita harus waspada. Lu Aware ngerasain juga sih buat kalian ya. lu ngerasain tinggal di gak sih? Jakarta. Ya mungkin karena udah lama juga kali ini ya. Iya. Jadi orang-orang tuh jadi kayak mulai males gitu. Jenuh ya. Mulai jenuh. Akhirnya yang tadinya takut buat senggol-senggolan sekarang udah Mengabaikan ya. terus sekarang akhirnya bahkan ya kemarin kondangan udah ada. Udah ada memang. Jangankan kondangan ya, kegiatan yang melibatkan Orang banyak. ramai Heeh. itu tetap terlaksana Iya, gitu bener-bener. loh. Jadi kayak orang tuh sekarang udah bodo amat lah. Protokol-protokol tuh kayak orang tuh udah kebisingan ngerti kan? Kayak lu bener. udah ignoring gitu loh. Karena memang juga gua ingin meng-highlight lah. Artinya kita ini perlu diatur dengan aturan-aturan yang jelas dan perlu adanya pengawasan sih Nang gitu sih. Makanya kemarin banyak aktivis-aktivis yang bilang kalau lu mau bikin atau kalau pemerintah mau bikin sanksi terhadap orang-orang yang nggak pakai Ya, gue setuju sih. nggak pakai masker, nah itu bisa. Gue setuju. Itu harusnya Gue dukung lah. harus dikasih sanksi Iya. sih sebenarnya biar orang-orang punya efek jerah juga. Ya, langkah-langkah untuk untuk melancarkan ya. Karena kan kita berkaca juga gitu loh Nang ke negara lain. Kalau negara lain bisa menjalankan itu, kenapa kita enggak kan? Betul. Gitu. Apalagi sekarang platform sosial media itu ngebantu kita banget untuk cepat beradaptasi ya nggak sih? Iya. Jadi lu bisa tahu juga ya informasi-informasi Iya. yang sebenarnya bisa lu dapat secara cepat ataupun informasi-informasi yang justru hoax. Ya betul. Hoax termasuk juga soal konspirasi kasus Ini itu. rame banget. Itu Ini yang sebenarnya rame. yang pengen gue tunggu sih dari tadi sih. Ini kan banyak nih tokoh-tokoh, tokoh-tokoh lagi. Banyak orang-orang Ya, yang bisa dibilang akhirnya kalau nggak disebut tokoh ntar marah. Kan? iya betul. Banyak orang-orang yang akhirnya karena kasus corona ini namanya ke blow up ke media. Ada dua kasus yang sekarang lagi Betul, yang lagi viral rame. ya. Itu kasusnya si Bli Jerings Ya, satu. sama Anji Drive kan Dua. gitu. Dunia Manji ya kontennya dia. Kita mau ngebahas yang mana dulu nih Nang? Bahas Anji dulu kali ya. Anji dulu ya. Bahas Anji ini dulu. Nang sebelum ngebahas lebih jauh, gue boleh nggak kayak memaparkan dulu nih kronologinya Anji ini awalnya seperti apa gitu. Silahkan, gak ada masalah. Jadi gini Nang, jadi tanggal 2 Agustus kalau nggak salah tuh si Anji tuh ngebuat video di YouTube-nya dia, Dunia Manji. Itu dengan judul Bisa Kembali Normal. Obat COVID-19 sudah ditemukan. Wah, ini clickbait banget sih kalau Banget, menurut- Ini banget. sudut pandang gue ya. Apalagi kan nanti gue minta komentar lu ya Nang, karena lu kan bekerja di per-YouTubean nih. Kebetulan profesi lu ya kan. Gue sih sebenarnya males nih ngomenin kayak Iya, gini. nggak apa-apa. Sepengetahuan lo aja, seawam-awamnya lo aja. Nah, terus di tayangan itu si Anji tuh mewawancarai Hadi Pranoto. Oke, Ya. yang dianggap orang-orang profesor. Nah, ini bentar. Dalam videonya itu si Hadi, nah itu yang tadi lu bilang, tuh mengaku sudah menyuplai obat-obatan berbahan herbal punyanya dia itu ke berbagai daerah. Tuh ke Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan. Ini marketing banget nih kalau gua lihat nih. Oke. Ini kayak nyambi sih kalau gua rasa. Terus si Hadi Pranoto juga yang tadi lu bilang nih mengaku sebagai profesor dan kepala tim riset formula COVID-19. Tapi sejujurnya ya Nang ya semalas-malasnya gue baca media ya, gue hampir nggak pernah ada dengar pengumuman kalau dia sebagai seorang kepala riset gitu loh Nang. Oke. Secara resmi ya, secara legal dan resmi gitu, gue nggak pernah dengar gitu loh. Makanya ini cukup berani juga sih kalau menurut gue gitu loh. Apalagi obatnya udah kemana-mana itu. Ya makanya ngakunya udah disuplai ke berbagai daerah, ke pulau-pulau besar lagi kan gitu. Terus nggak lama tayangan itu ini yang bikin ininya yang maksudnya sebagai benang merahnya itu adalah
nggak lama video itu tayang langsung di take down. Kalau video udah tayang dan di take down berarti kan ada sesuatu hal masalah. yang melanggar kan. Betul. Ya itu langsung di take down malam itu juga kalau nggak salah. Dari situ viral tuh, terus menuai kritikan dan bantahan dari banyak pihak-pihak terkait gitu loh. Kasihan juga sih. Cuman ya itu, ya ini perbuatan-perbuatan yang itu kan harus dipertanggungjawabkan kan. Gak tanggung-tanggung, yang maksudnya beberapa lembaga resmi langsung ngebantahin semua pernyataan-pernyataannya si Hadi Pranoto ini gitu loh. Maka itu rame sih, termasuk salah satunya IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Terus juga ada RSD ya, pihak-pihak RSD, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Juga membantah kalau dia pernah disuplai oleh obat berbahan herbal ini dari Hadi Pranoto gitu loh. Dia ngebantah langsung. Terus juga dari BPOM juga mengaku belum pernah memberikan izin edar obat herbalnya si Hadi Pranoto ini. Terus lebih parahnya lagi soal profesi dia kan, dia ngaku kalau nggak salah sebagai alumnus S3 dari S3 biologi ya dari IPB. Nah, itu kepala bironya juga langsung menegaskan kalau si Hadi Pranoto yang dimaksud itu bukan dia. Iya, namanya itu, doang namanya sama. doang sama gitu tuh. Habis itu merasa resah dengan konten dunia Manji. Ini Ketua Umum Cyber Indonesia melaporkan Anji kepada Polda Metro Jaya tanggal 3 Agustus Karena dengan tindakan pidana. Ya karena Gitu. si Itu kronologinya. Karena si Anji ini dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab Atas kemunculan kontennya itu kan. Iya, Coba betul, tanggapan betul. lu gimana Nang terkait dengan ini kan yang lebih banyak di highlight kan. Ini menarik sih Nang, yang lebih banyak di highlight kan itu kan si Hadi Pranotonya itu ya. Iya, Nah kalau lu sudut pandang lu ke Anjinya deh, kalau Itu- gua patut nggak? Maksudnya kayak orang kan banyak yang hates nih. Kenapa sih orang jadi kayaknya hates dia gitu? Kalau pandangan lu gimana Nang? sebenarnya itu kan orang bebas-bebas aja ya, mau ngundang narasumber siapa, Ya, lu mau ngundang A, B, C sampai Z itu terserah lu. Tapi di sisi lain karena lu punya subscriber, lu punya tanggung jawab moral terhadap orang-orang yang akhirnya nanti nonton video lu. iya. Kalau lu dipidanain, ya lu harus tanggung jawab dong. Iya. Karena kan lu yang bikin konten. Ya itu. Lu yang ngundang narasumber itu. Ya itu. Kredibel nggak kredibelnya narasumber kan berdasarkan dari Lu. undangan lu. Iya benar-benar. Jadi bukan karena siapa-siapa, karena artinya dia menyediakan publikasi di kontennya dia. betul. Apalagi kan kalau nggak salah subscribernya nggak sedikit ya. Lumayan banyak juga Iya. loh dunia Manji. Sebenarnya Anji itu kan orang yang viral juga dia. Iya. Apa yang dibahas akhirnya viral, mulai dari musisi cover Iya, itu kan betul. sampai sekarang detik ini kan Iya, itu iya. banyak viewersnya Eksis lah, dia tuh. termasuk eksis di dunia YouTube bareng-bareng Deddy Corbuzier juga kan. Makanya Kalau ini nggak ini juga ya jadi perhatian buat semua orang juga ya, akhirnya Hati-hati sih dalam belum tentu benar apa yang diupload sama orang yang punya jumlah subscriber banyak. Ya, gua maksudnya juga untuk pendengarnya ID Talks nih, menurut gua salah satu pendengar yang cerdas lah ya. Iya betul. Harus lebih berhati-hati dalam menerima harus informasi. Ya lu berliterasi lah. Iya, Berliterasi karena untuk menyaring ya informasi bahaya dari- juga sih kalau lu anggap bahwa orang-orang yang punya pengikut banyak terus dia selalu benar, lu Iya. anggapnya kayak gitu ya lu bahaya gitu. Kalau gue sih mendingan ya udahlah nggak apa-apa lu punya subscriber banyak tapi lu nggak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan untuk publik. Iya. Misalnya lu bikin aja konten lucu-lucu kayak Run Entertainment. Iya makanya. Ya cuman karena itu juga menarik perhatian banyak kan. Artinya lu untuk menangkap ikan yang besar, lu butuh jaring yang besar. Iya. Nah kalau gua rasa ini Anji sedang memancing ikan yang besar dengan joran yang nggak memadai gitu loh. Dia Kalau tuh menurut gua. dia tuh sempet ngomong juga kalau dia tuh mau datang ke Wisma Atlet Iya. tapi dia nggak pakai masker. Oh, Dia gitu. mau Membuktikan. mendokumentasikan apakah di sana benar ada pasien COVID, terus dia ya kayak gitulah. Dia mau Pokoknya- profit ya, dia mau profit, dia mau nge-approving gitu loh, mau Iya, approve tapi kan nggak di approve, nggak sama disetujuin pihak Wisma sama pihak Atletnya. Wisma Atlet. Nah, itu kan yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra juga sih Nang gitu. emang sih ya, Ya, ini pasti ada pertanyaan dong loh, kenapa Wisma Atlet nggak ingin mengizinkan sementara Iya, kan betul. yang terpapar Anji ini yang mau gitu, secara sadar dia menyetujui kan gitu. betul. Bahayanya ini bahaya yang akhirnya terpublikasi juga ya, termasuk soal jaring juga. Iya. Jaring itu ini kan orang emang gimana ya dibilang. Tapi jaring tuh berbeda ini ya, maksudnya berbeda cara ya dengan apa yang dilakukan Anji ya. Kalau ini kan melalui platformnya nih ya, Heeh. di YouTube. Kalau jaring nih dia cuma bermain di Instagram doang nih Nang. Kalau kata Jering di Instagram dia bilang si Anji kurang sopan apa lagi,
ngomongnya udah kayak gitu tapi masih ditangkap sama polisi. Giliran gue yang kasar ditangkap juga. Apa bedanya gue sama dia? Gak itu lebih ke ngelawak sih. Kalau jadi temen deketnya ketawa gue. Kalau seandainya dia. Gue pikir nih orang batu juga sih sebenarnya dia. Ya, kalau gue ngeliat sih karakter dan wataknya Jering tuh lebih ke ya itu dia punya idealisme yang dianggap benar. Ketika ada orang yang tidak setuju dengan hal itu, dia melawan gitu loh. Baru-baru ini dia Wataknya dilaporin sama ID Ikatan Iya. Dokter Indonesia soal intinya menghina lah ya. Iya, betul. Terus juga yang apalagi apa Nang? Soal apa yang dia omongin, terus akhirnya dianggap, ya gue nggak tahu sih itu dianggap benar apa nggak, kayak Iya. konspirasi gitu lah. Konspirasi Dia kan tidak percaya COVID. ya kan? dia nggak pakai masker kayak gitu. Kerja kesehatan gitu kali ya. Karena kan rambutnya kayak gitu, Iya, warna aja tapi terserah lah. tapi terserah. profesinya dia. Zaman sekarang sih kita nggak bisa melihat orang dari penampilan sih. Banyak juga pekerja-pekerja formal yang akhirnya merubah penampilan mereka dan diterima gitu loh Nang. Mohon maaf ya, dokter Tita, mohon maaf ya. Yang penting kapasitas kan. Iya, gitu. betul. Jadi gini Nang, si Jering ini sempat berseteru nih. Itu kalau nggak salah mulai dari unggahannya si Dokter Tirta yang bilang, ini juga ada beberapa yang mau gue tanya nanti ke lu. Jika dia mau bijak maka diamlah gitu. Jika dia mau diinjak maka bicaralah gitu loh. No mention. No mention, tapi Jering ini merasa kalau hal-hal itu bertujuan untuk orang-orang yang memiliki paham teori konspirasi anti Covid gitu loh. Ditujukan untuk yang itu. Terus Tapi kayaknya gue juga mau ngasih tahu dulu ya sebelum lanjutin ya, Bro. Lu inget-inget tuh sampai titik itu tuh. Iya. Nah, gue tuh mau ngasih tahu dulu ya. Jadi ada masalah soal Jerings ini adalah dia itu nggak percaya sama COVID. Dia percaya terhadap adanya COVID, cuman dia nggak mau semua ini didikte sama WHO khususnya. Ya, terus ini juga, agak-agak konspirasi gitu lah. Terus dia juga mengaku kalau ini semua perbuatan elit global untuk betul. melemahkan ekonomi masyarakat negara-negara berkembang. Makanya dia itu pertama menolak pakai masker. Terus dia juga nggak mengindahkan juga soal nggak boleh berkumpul di satu tempat dalam waktu yang lama, terus rame-rame nggak boleh gitu. Nah, dia juga nggak mikirin soal itu. Pokoknya dia kemarin kan konser juga. Betul. Karena kan dia merasa banyak sektor yang dirugikan akibat COVID. Terutama sektor-sektor yang memang digeluti sama si Jering itu sendiri. Bener. Karena kan dia pekerja seni dan musisi gitu kan. Sebenarnya yang ditembak sama Jering sini, kalau gue baca-baca itu soal bisnis farmasi. Dia ngerasa bahwa kayaknya COVID ini terlalu dibisnisin banget. Iya. Jadi, khususnya di industri farmasi yang ada vaksinnya nanti. Ya karena kan tuduhannya pihak-pihak terkait ya kayak WHO ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Betul. Lewat apa tadi vaksinisasi ya. Nanti setiap orang punya status vaksin bebas COVID gitu kan. Iya, itu yang dia tekenin di masalah Jering ini. Iya. Terus yang tadi gimana tuh, Bar? Iya, nah terus juga ini gue kalau boleh beropini ya, Nang ya. Maksudnya Mas Jering mohon maaf nih, ini opini saya pribadi sih gitu kan. Maksudnya Mas Jering mungkin ingin menarik gitu kan, sebanyak-banyaknya masa untuk sepemahaman dengan beliau bahwa COVID-19 itu tidak seberbahaya yang diberitakan gitu loh. Sehingga akhirnya kemudian akhirnya tidak sebutannya aktivitas-aktivitas yang tadi yang keramaian juga nggak perlu harus dihindarin gitu, nggak perlu harus dilarang-larang. Karena gue yakin juga si Beli Jering ini kan kegiatannya itu selalu melibatkan keramaian Nang. Mulai dari kafenya dia, terus juga Bali secara umum gitu loh, dari sektor pariwisata banyak yang karena kan kalau gue lihat nih kegiatannya Beli Jering ini itu selalu melibatkan Pulau Dewata. Karena memang kecintaannya mungkin terhadap Pulau Dewata gitu loh. Kalau lu bisnis itu hampir lumpuh Nang. Kalau lu bisnis di Bali pasti kan dia hubungannya sama wisatawan, sama turis-turis. Pariwisata tuh gue denger gitu, sampai hotel-hotel itu sampai rela banting harga gitu loh di Bali untuk mereka tetap bertahan. Ini mungkin menjadi keresahan dan kesedihannya si Jering. Kenapa nih tanah yang gue, ini opini lo Mas Jering ya, tanah yang gue tempati dan cintai ini akhirnya kok tidak seperti kemarin sebelum COVID gitu loh. Mungkin itulah kesedihan itu yang mendorong dia untuk berteori
teori konspirasi untuk menstabilkan bahwa orang-orang tuh tidak perlu takut untuk melakukan kegiatan yang melibatkan keramaian. Gue sih begitu ya, Nang. Dari gue, opini gue begitu loh. Bisa salah bisa benar. Lu nganggap apa yang dilakuin sama Jering dengan nggak pakai masker, terus dia nggak mikirin soal keramaian, dia tetap kumpul sama orang-orang, itu lu nganggapnya bahwa lu ada di pihak Jering apa enggak? Ya lagi-lagi karena dia orang yang dilihat banyak orang, dia artinya bisa kita bilang influence ya. Influence, dan menurut gua nggak perlu sih untuk melakukan itu kalau gua, karena memang dia banyak yang lihat gitu loh. Takutnya kalau memang ini kenyataannya benar dan approve COVID itu benar-benar membahayakan itu, akhirnya banyak pengikutnya untuk tidak menggunakan masker dan lain-lain. Masalah, ini kan pasti berbahaya gitu loh, efeknya negatif. Gue sih tetap nggak setuju sih, Nang. Makanya dia dilaporin juga sama Ya, ID kan. ID, betul. Sama ID dilaporin gara-gara masalah ini. Ini kalau tanpa kayaknya kalau sebuah konflik tanpa dramatisasi yang apa namanya Yang berbau muncul, sinetron. yang berbau sinetron, ini kayaknya nggak seru nih, Nang. Ini gue pengen menceritakan drama-drama yang ada di dalam konspirasi, di dalam perseteruan ini antara Jerings dengan Dr. Tirta. Lalu berbicara ID, kayaknya Dr. Tirta adalah orang yang paling depan gitu loh untuk berbicara, mewakili ID kalau nggak salah ya, walaupun statusnya sih gue nggak tahu nih sekarang di ID sebenarnya apa gitu. Kan? Jadi gini, dia posting nih, gue lanjut yang tadi ya. Mana nih yang bilang COVID nggak ada? Saya selalu bilang jangan takut berlebihan. Jadi si dokter ini bilang jangan terlalu takut berlebihan, lawan, waspada, jangan meremehkan kalau nggak terima. Cari saya tuh gampang. Wah, ini udah nada-nada kalau mau iya, cari saya tuh gampang. Itu tempat praktek saya dan toko saya terpampang jelas. Nah itu Rawedi katanya, nggak susah katanya. Jadi persekusi Rawedi, mendingan bicara daripada diam diinjak-injak. Itu inti dari postingan dia yang tadi gitu. Terus dia ngomong lagi, empatimu dipakai, narasimu apa? Membuli, persekusi, hancurin karakter orang di medsos. Nah, faedahmu apa? Happy, bangga. Woy. Selama ini tuh saya diam sejak Juni, berharap saya nggak dituduh pansos. Tapi mulai sekarang saya kayaknya harus berbicara nih, karena mungkin Jering tuh terlalu banyak bicara tentang itu gitu loh. Jadi mulai panas nih di sini nih. Iya, terus ditangkepin lah sama Jering gitu kan. Dia menyindir tentang dokter yang membela teman itu tadi, membela teman seprofesinya, dan sebuah gerakan bernama I Believe in Siti Fadilah. Nah, itu apa sih, Nang? Lu tahu enggak, Nang? Siti Fadilah Supari itu mantan menteri kesehatan. Jadi itu apa? Gua nggak tahu loh sama sekali. Ini kan kalau soal sejarah lu nih. Itu dia dulu tuh kasusnya kalau gua nggak salah flu burung. Jadi ada vaksinnya. Jadi Ibu Siti Fadilah Supari itu kan masuk penjara. Iya. Dituduh korupsi. Ini mohon koreksinya kalau salah ya. Jadi Siti Fadilah Supari itu dimasukin penjara dengan tuduhan bahwa dia gue nggak tahu sih bahasanya apa ya. Pokoknya alat-alat kesehatan dihilangkan lah. Oh gitu. Gue nggak tahu bahasanya dihilangkan atau disembunyikan. Gue nggak tahu lah. Pokoknya kayak gitu tuduhannya. Terus akhirnya di penjara. Nah, Ibu Siti Fadilah ini orang yang nganggap bahwa kita tuh bisa bikin vaksin buat ngelawan flu burung. Kita nggak perlu buat ngikutin WHO ini itu. Nah, secara mandiri kita bisa. Betul. Terus, dia bisa, istilahnya kita bisa produksi sendiri soal vaksin melawan flu burung. Nah, dari situ gue rasa dia si Jering nih inline sama Ibu Siti Fadilah. Makanya dia kan ngerasa wah, garis perjuangan gue sama nih gitu, mirip-mirip. Terus akhirnya sama dibikinin kaos juga, terus dia vokal juga nulisin I Believe in Siti Fadilah. Pokoknya gitu. Yang gue lihat tuh Jering ini menginline-kan ya. Lebih ke menginline-kan. Dia ngerasa garis perjuangannya sama. Garis gitu. Gak cuman ke Siti Fadilah, ada juga nih katanya dia lagi ditawari bermain film oleh sutradara Amerika Serikat yang memiliki paham yang sama dia. Jadi pokoknya semua paham yang sama ditarik. Nah, lucu juga nih Cibli ya. Sebenarnya gue kayak ngelihat apa ya, ini nggak tahu, gue ingin menertawakan tapi bukan menertawakan merendahkan. Lebih kepada menertawakan. Ini lucu. Iya, gitu. Maksudnya lu kayak lu tuh lagi nggak tahu deh, gue punya sisi jokes gue tersendiri gitu loh untuk itu. Ya lebih kepada lu lucu aja, lu kayak narik-narikin semua orang-orang yang paham sama lu gitu loh untuk menguatkan teori konspirasinya lu gitu. Dan caranya lucu gitu. Iya, caranya lucu, bukan berarti merendahkan. Ya, intinya gitu sih, Nang. Terus dari postingan-postingan itu mereka
sambut menyambut lah gitu kan. Terus akhirnya dokter Tirta tuh ditantang untuk datang ke Bali berdiskusi langsung gitu loh. Gitu intinya begitu Nang. Gue nggak tahu sih, katanya sih sekarang Udah baikan. Enggak, gue nggak tahu deh. Emang udah baikan ya? Katanya sih udah baikan. Oh, terakhir yang gue denger sih ICID itu Ikatan Dokter Indonesia melayangkan tuntutan kan untuk dia, gitu kan. Nah, gue nggak tahu deh sekarang laporannya udah dicabut apa belum. Nggak tahu juga Lu gue nggak tahu soal juga itu. ya. Tapi udah baikan antara pribadinya Dokter Tirta dengan Jering. iya, antara Jering sama Dokter Tirta katanya sih udah baikan. Di Instagram kayak juga udah sempat posting juga. Ya kita sih berharapnya mudah-mudahan pertama ya mereka pasti baikan lah ya. Iya. Terus kita juga berharap soal vaksin ini selesai. Iya. Maksudnya selesai bisa ada, terus akhirnya bisa dipakai buat orang-orang yang sakit. Nah soal uji klinis vaksin ini ya, ini kan lagi dikembangin sekarang. Sama kalau misalkan kita berhasil itu dari Sinovac Universitas Padjadjaran Bio Farma. Ini lagi terus dijalanin nih uji klinisnya. Kalau lu juga bisa lihat di salah satu berita di okezone.com, ini udah sampai di tahap ketiga. Tapi nanti hanya uji klinis bisa diikutin sama warga yang domisilinya di Bandung Raya atau Jawa Barat. Oh, jadi mulai dari situ dulu. Nah, terus ya juga Gubernur Jabar Bapak Ridwan Kamil juga ini telah mendaftar sebagai relawan uji klinis. Jadi gue bacain ya. Dia sempat ngomong gini, rekan-rekan saya sudah mendaftar, maksudnya wartawan ini ya. Didaftarkan tim kesehatan saya secara online. Jadi kwitansi atau resi online ini tanda buktinya nanti saya posting juga bahwa ya mendaftarnya sudah, bahwa diterimanya belum karena masih menunggu sisi kesehatan lain-lain bahwa saya layak dan siap jadi relawan. Gitu ya. Jadi kita berharapnya mudah-mudahan ini uji klinis vaksinnya, ya gua nggak tahu sih kata yang tepat apa maksudnya, apakah berhasil atau gimana, nanti kita tunggu aja. Mudah-mudahan bisa lancar, terus akhirnya bisa dikonsumsi massal ya. Dan akhirnya COVID ini bisa selesai. Iya, amin. Lu ngerasa bahwa COVID ini bisa selesai dalam berapa bulan terakhir nih? Gue sih awal tahun sih kayaknya. Awal tahun 2021. Iya. Oke. Itu Jadi, sih target yang paling realistis ya kalau menurut gua. Sekarang masih bulan 8 ya? Iya, masih 4 bulan 4 lagi. bulan lagi. Ya, mudah-mudahan deh sampai nanti adanya vaksin. Gue sih berharapnya pertama sekarang karena kita tinggal di Jakarta, angkanya tuh nggak naik. Iya. Angkanya tuh nggak naik, terus akhirnya orang-orang yang sakit udah bisa sembuh. Ya, itu tadi Gitu. juga berimprovisasi ya. Kalau yang dikat dalam kerjaannya. Iya, ya, betul-betul. Itu tips dari gua tadi. Kita doain juga semoga apa yang lu kerjain bisa dapat menghasilkan sesuatu yang dapat positif. uang gitu ya. Ya kalaupun lu nggak dapat uang, setidaknya pikiran lu jernih dulu deh. Gitu bener-bener. kan? Iya dong. Gue sih sebenarnya kemarin sempat nonton berita. Jadi kayak orang-orang tuh bikin, kan ini hobinya lagi pada sepedaan sekarang. Iya. Nah ini kayaknya bakal kita bahas nih Nang. Iya, nanti kita episode 3 kali ya. selanjutnya ya. Iya, episode selanjutnya. Kalau nggak 3 4 terserah lah. Tapi kita bakal bahas sepeda sih. Iya betul. Nah, orang-orang yang punya kreativitas dalam sepeda ini di Jepara itu ternyata kan sekarang hobinya pada sepedahan. Iya. Mereka bikin standarnya doang, Bor. Bikin standar pakai kayu. Orang Jepara tuh kan pinter ngukir, pinter bikin kayu gitu. Jadi mereka bikin standar doang, bikin standar apa sih, jaglang pedok gitu. Kali ya. Iya. Pedok yang untuk ngestandarin 2. Kalau di motor tuh standarin 2 sepeda, itu pedok namanya. Itu namanya pedok. Iya. Pokoknya dia bikin standar aja. Terus dijual satu batang itu 150.000. Katanya sih udah bisa diekspor. Nah, gitu, itu kan bagi lu yang melihat sebuah change ya, kesempatan untuk apa nih celah-celah yang bisa gua ambil nih kan itu. Ya menurut gua lu kalau lagi nggak kerja, gua yakin lah kreativitas lu semua akan terpacu lah. Gitu sih. Termasuk sebelum tutup nih Nang, termasuk kita bikin podcast ini. Iya betul. Karena terpacu Nang dan terdesak. Bener nggak sih? Betul sekali. Oke, gitu aja guys. Ini kita udah sampai di akhir. Ya. Gue mau ngingetin lagi, lo bisa dengerin ini di Spotify juga ya. Silakan di searching aja di ID Talk Trendcast. Ini udah masuk episode 2. Atau lo juga bisa dengerin ini di RCTI Plus. Betul. Kalau mau di subscribe silahkan di subscribe juga. Dan kalau misalkan nanti lo punya komen, lu bisa chat kita pribadi, gak ada masalah ya. Boleh. Ada Kalau tahu. Kalau tahu. Tapi nggak gue kasih tahu. Iya. Mungkin ntar gue kasih tahu. Terus juga gue mau minta maaf nih buat pendengar juga gitu loh. Kalau memang isinya kita
nggak terlalu lengkap atau yang nggak seperti yang Atau kalian lu punya harapkan, versi lain. ya, atau yang nggak kalian harapkan, ya bisa juga kasih masukan, kita selalu terbuka. Karena dari awal juga kita udah tegaskan kalau buat lu nih yang males-males baca-baca berita, buat lu yang nggak sempet untuk melihat update terkini dari situasi terkini gitu kan, situasi apa yang lagi terjadi. Nah, gua sama Danang lebih kayak ingin berstorytelling gitu untuk kalian gitu loh. Betul. Untuk buat lu yang males baca ya lu ngedengerin aja, tinggal pasang headset gitu loh. Jadi gua kayak ngerangkum aja Iya, gitu loh. betul. Mudah-mudahan kedepannya sih nggak cuma merangkum tapi ada solusi-solusi, dan kita juga menghadirkan bintang-bintang tamu ya Nang ya. Ya, Ya, nanti akan kita segera rilis untuk Iya. episode berikutnya bersama bintang tamu. betul. Sekali lagi thank you buat Thank you. episode kedua hari ini. Ya, Bye bye. Bye bye.